Selamat pagi, masih bersama dengan Fisik Ekstra Kelas. Kali ini kita akan melanjutkan topik termodinamika bersama saya dengan ruang Fisik Ekstra Kelas Rahmat Widodo dari SMK SMTI Bandar Lampung. Melanjutkan topik sebelumnya, kali ini kita akan membahas atau membicarakan belajar bersama tentang topik ketiga, yakni tentang persamaan keadaan gas ideal. Apa itu persamaan keadaan gas ideal? Sederhananya, ini adalah persamaan yang umumnya dinyatakan secara matematis yang menggambarkan bagaimana keadaan suatu sistem gas ideal. Tentunya di sini dari tinjauan termodinamika. Kira-kira ini persamaan matematis yang menggambarkan keadaan suatu sistem gas ideal. Apa saja persamaan itu? Kita bisa lihat. Pertama adalah bagaimana keadaan gas ideal yang ditinjau dari sudut pandang mol. Kemudian yang kedua adalah keadaan gas ideal yang persamaannya ditinjau dari jumlah partikelnya. Dengan masing-masing tinjauan tersebut melibatkan beberapa besaran terkait, baik itu jumlah mol, massa partikel, massa relatif, jumlah partikel, kemudian bilangan Avogadro. Kita lihat satu persatu. Pertama, untuk persamaan keadaan gas ideal yang ditinjau dari jumlah mol, ada persamaan P tekanan kali V sama dengan nRT. Jadi tekanan dikalikan dengan volume sama dengan jumlah mol kali R. R ini adalah tetapan umum gas yang nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin dikalikan dengan suhu dalam Kelvin. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan keadaan gas ideal juga bisa ditinjau dari jumlah partikel. Nah, kalau dia menggunakan tinjauan jumlah partikel, maka kita gunakan persamaan P kali V sama dengan N kali K kali T. Dengan P adalah tekanan dalam Pascal, V adalah volume dalam meter kubik, sama dengan N jumlah partikel, kali dengan K tetapan Boltzmann, nilainya ini 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, dikalikan dengan suhu dalam Kelvin. Nah, jadi mana yang dipakai? Ya, kedua-duanya bisa dipakai, tergantung kasus yang kita hadapi, tergantung tinjauan mana yang akan kita selesaikan atau kita pelajari. Nah, dengan memperhatikan besaran-besaran terkait. Jadi, sebenarnya kalau kita urai nanti dari PV nRT, PV sama dengan nRT ini bisa menjadi PV sama dengan nKT, itu dengan melibatkan besaran-besaran ini, jumlah mol, massa relatif, massa partikel, jumlah partikel, dan bilangan Avogadro. Nah, itu kira-kira persamaan keadaan gas ideal. Persamaan yang menggambarkan bagaimana kondisi gas ideal. Dari tekanan, dari volume, dari jumlah mol, jumlah partikel, maupun suhu gas tersebut. Nah, coba kita lihat contoh soalnya biar lebih terbayang bagaimana penyelesaian kasus matematisnya. Yang pertama, misalkan di sini di soal disebutkan sebuah sistem gas ideal tercatat memiliki tekanan 152 cm3 dengan volume 0,5 cm3 dan jumlah mol 50 mol. Pertanyaannya, berapa suhu sistem gas tersebut? Maka kita buat diketahui. Nah, diketahui tekanannya 152 cm3 karena ini belum dalam satuan SI, maka kita konversi dulu menjadi satuan SI, yakni 152 cm3 ini sama dengan 2 atm. Nah, sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian volumenya bagaimana? Volumenya 0,5 cm3, kita ubah ke meter kubik. 0,5 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kemudian jumlah molnya diketahui 50 mol dan tetapan umum gasnya diketahui 8,314 Joule per mol Kelvin.
Berapa suhunya? Berarti ditanya adalah T-nya berapa. Maka dengan rumus yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya, PV sama dengan nRT, itu berarti T sama dengan P kali V dibagi N kali R. P-nya berapa? 2 Pascal. Kita 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Di sini dituliskan 2 kali 10 pangkat 5. Volumenya berapa? 0,5 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Ini kita tuliskan di sini. Dibagi N 50 mol. Kemudian R-nya 8,314. Kalau dihitung diperoleh 0,1 dibagi 415,7 atau sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 4 Kelvin. Jadi suhu sistem tersebut adalah 2,4 kali 10 pangkat min 4 Kelvin. Nah, ini kira-kira contoh yang pertama. Mudah-mudahan sudah ada bayangan begitu ya kalau kita menemukan kasus atau soal tentang persamaan keadaan gas ideal. Biar lebih paham, coba kita lihat contoh kedua. Nah, contoh kedua kali ini ada 24,088 kali 10 pangkat 23 molekul gas hidrogen, volumenya 3 liter. Berapa tekanan gas tersebut pada suhu 57 derajat Celcius? Nah, kalau yang soal pertama tadi menggunakan tinjauan mol, maka yang soal kedua ini menggunakan tinjauan jumlah partikel, dalam hal ini jumlah molekul. Kita lihat apa yang diketahui dari soal. Jumlah partikel diketahui 24,088 kali 10 pangkat 23 molekul. Volume 3 liter kita ubah ke meter kubik, 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian suhu 57 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin dengan cara 57 ditambah 273 sama dengan 330 Kelvin. Dan nilai K sudah diketahui 1,38 kali 10 pangkat min 23 Kelvin. Joule per Kelvin ya, ada sedikit koreksi. Ditanya tekanannya berapa, P-nya berapa. Maka kita hitung dengan rumus PV sama dengan NKT. P sama dengan NK kali T dibagi V. N-nya sudah diketahui 24,088 kali 10 pangkat 23. K diketahui 1,38 kali 10 pangkat min 23. T diketahui 330 Kelvin dibagi 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik untuk volume. Sehingga diperoleh 3656,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Atau dengan kata lain, tekanan gas tersebut adalah 3656,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi menggunakan tinjauan jumlah mol, maka yang kedua ini menggunakan tinjauan jumlah partikel. Semoga dua contoh ini bisa membuat kita setidaknya ada bayangan atau lebih sedikit paham tentang persamaan keadaan gas ideal. Ya, demikian pemaparan slide atau materi kali ini tentang persamaan keadaan gas ideal. Semoga semakin menambah hasanah pengetahuan kita tentang fisika, khususnya termodinamika di Physics Extra Class ini. Jika dirasa bermanfaat, bisa kalian like atau di share ke teman-teman yang memerlukannya. Untuk bisa memperoleh update materi-materi yang lain, bisa di subscribe channel Physics Extra Class. Baik, demikian, terima kasih banyak, semoga bermanfaat.